Konfliknya tidak jelas. Oh, udah. Hai teman-teman. Iya. Ya, saya kelihatan ya. Di atas sini bisa. Ini ya. Dah. Oke enggak? Ini kelihatan loh Ji tapi. Ih, keren. Gitu. HP-nya nggak sih yang itu? Oke, pakai ini aja ya, pakai handphone aku dulu pakai. Guys, Kita pakai back sound menyeramkan kali ya. keren deh udah bisa Aku agak kelihatan. penakut sedikit sih. Sorry. Hai guys. Tapi yang nonton baru satu. Mama saya pula. Iya, tante. Terus ini gimana nih? Kan kita belum post di IG tahu, makanya yang nonton cuma Mama Dipa. Masih bagus ya. Teman-teman. Aku post video. Aku mau ngetek kamu juga percuma juga sih, HP kamu dipakai. Aduh, jelek banget gue. Nggak apa dong, terbentuk Alfamart ini. Ini sepi banget. Kita belum nge-post tadi, lupa. Sebenarnya yang di upload sudah ngepost tau. Iya, tapi kita nggak nge-post. Aku bilang ke Ayu kan ya, biar di itu. Kayaknya apa sih kalau Yang gambar apa Hai guys, jadi kita nonton doa. Lucu banget. Kita nunggu sampai kira-kira 10 orang dulu kali ya yang nonton ya, baru Iya. kita mulai. Iya. Itu apa nah? Sedap. Capek banget di komennya gitu. Sedap. Nanti aja boleh nggak? Aku takut beneran. Kan biar. Tapi ini enak loh, Ji. Itu apaan? Yang kemarin, kopi yang kemarin. Oh itu kopi ya? Iya. Gue pikir tuh ban-ban itu loh. Makanya kan gue tadi komen. Gue bilang enak. Tapi coklatnya enak. Aku rasa sama macanya banget. Iya, Coklat itu Bi. coklat apa? Coklat. Kayak dark coklat kah atau coklat Dark apa? coklat. Coklat sama coklat. Teman-teman, maaf nih. Yang kelihatan joinnya cuma tadi, viewers pertama kita, Tante Tati. Iya. Terus selanjutnya ada 8 tapi enggak. Oh iya. Udah kita tunggu 10. Kenapa sih kamu selalu tertarik sama barang anak-anak? Aku sebel banget kalau lihatnya. Enak loh, ambilnya ternyata. Ini nama kosan aku. Masih 9 orang. Tunggu ya, ini agak slow ya hari ini naiknya. Oh, udah 10 orang, tapi sebentar lagi kali ya. Oh tapi nggak kata di sini ya? Iya, yang katanya cuma satu, padahal udah ini kan. Udah mention di story jadinya pas lagi saya Udah ini, nyemprot udah apa? 10 orang. Apa sih? Tadi padahal udah kita puji. Tapi ternyata dia Iya nggak bisa crash mulai lagi. atau kayak punya akun gitu ya? Tapi kan Oh, ini sini nggak ada nih, ini ada Karifat Setiawan join. Hai Karifat. Kak. Hari ini emang musiknya kedengeran? Akan Kedengeran gak sih guys? Musiknya coba. nggak gede banget. Coba nih gedein Ci. Serem ini. Maghrib loh kedengeran. Kegedean. Apa itu ada yang komen? Oh, tuh Tapi bisa kan kok, nggak kedengeran. nggak kedengeran. Tapi kayak delay Keren banget nggak gitu dia loh. komen?
Oke. kayak delay gitu. Nggak kedengeran berarti kita gedein nggak? Apa Ini barusan? kali ya tadi kan Oh, ada udah kita di- agak. Kalian penakut gak sih? Penakut banget, pecundang. Iya. Aku pecundang. Terus kagetan banget loh aku, sumpah. Kita bertiga di sini. Tapi kamu penakut gak? Oh, penakut banget. Parno. Oh, Pak. Tuh kan. Ini kaget nih kan, udah pada paling ujung lagi. Iya lagi saya. Itu tuh kamera mirip apa ya? Iya mirip. Jadi hari ini kita mau membahas horor karena kita udah capek membahas kehidupan sekolah, kehidupan pribadi. Jadi kayak bisa stop mencari-cari lagu-lagu Kalau nggak horor. pas gue cari kan lagu seram, lagu horor kan, link seremungi kan serem Aduh, kan, jangan kan dong. serem kan. Terus kayaknya seru untuk udah deh Ji, kan dimatiin aja deh Ji. Gue jadi takut juga Ji. Iya, sumpah. Kayak duduk tiba-tiba. Yaudah kita lanjut ya. Lanjut, teman. Tadi Nanya. ngomong apa? Kita kan ngebosen kan, ngebahasnya tentang ya Pintunya gesek sendiri, nggak usah gila. Takut euy. Rade jauh ya nomor. Ayo lagi di mana Kak? Lagi di Halo. rumahnya Nat. Semangat puasa. Semangat puasanya Thank kami you, kok. Kak. Kami kok Pratama. Kamsahamnida. Kita lagi di rumahnya Nat karena kenapa ini ada suaranya ya? Bisa ini. Tadi Yang kan cuman musik-musik aja iya. boleh, instrumen gitu. Kalian biasanya kan kita di Bintaro di rumah manajer kita, tapi sekarang kayak oh kayaknya jauh banget gitu dan ada Iya. tempat yang lebih dekat, jadi kita di sini aja. Terus tadi kita bahas horor. Hari ini kita mau ngebahas apa nih kira-kira? Kasurnya kelihatan tahu. Enggak bisa nggak kalau segini? Muat nggak? Lagi deh. Jadi. Kamu bisa deh. Oh kita gini nggak sih? Nggak. Kamunya enak lah begitu. Aku enak. Duduk aja yang benar sih. Coba duduk biasa. Kenapa takut? Sini Makanya saya agak maju-maju. Aku pinjam gulingnya. Terus di sini guys, kita itu hari ini. Halo Kaninda. Hai. Sama aja jauh sih. Itu buat apa? Kayak kalau di sini sama sih. Enggak. Biar nggak kelihatan ininya. Oh iya sih besok. Tapi ini udah nggak kelihatan sih. Coba ya kita coba. Siapa tahu di sini lebih kelihatan gitu loh. Agak tau aku mau iwak kayaknya. Iya. Nah, better ya kali ya. Ini juga oke ya. Ini kan kamu duduk juga enak kan? Backgroundnya pun bukan pintu. Iya. Ya. Lebih bagus gitu kan setidaknya gitu kan. Bertigaan aja nih, iya nih. Iya nih. Maaf ya guys kalau aku gagal hidung kayak gatel gitu. Iya nih, jadi Kita kita yang gue mau ngupil bahas. Gak ngupil gila gue. Jadi hari ini kita Sesuatu yang- mau ngobrolin tentang Spooky story. kenapa sih? Karena kita lagi aku enggak sih, sebenarnya manajer kita ngelihat kayak di apa? Di Netflix tuh lagi trending film Keramat 2. Dua. Apakah Kayaknya kalian satu sudah deh. nonton? Kamu udah nonton belum? Kamu udah nonton belum? Aku udah nonton. Kamu? Udah dong. Kalau kan Udah udah nonton. Udah. Oh, kamu nonton di bioskop? Aku di Netflix sih waktu udah keluar di Netflix. Terus kedengeran gak sih guys kita ngomong apa harus kayak berteriak gini? Coba langsung komen aja di bawah di sini. Aduh, energi saya. Dengar. Dengar, oke mantap. Oke. Chill, spontannya kayak gitu kan. Iya aja Ri. Dan kita juga apaan sih capek deh gue deh mikir ngomong. Jadi kita juga Oh dan ini sangat relevan dengan udah mungkin ditaruh dulu kan Dengan handphonenya, apa? Kak. Sangat relevan dengan programnya IDN yang namanya bukan horor. iya, Tahu nggak benar. kamu apa itu? tahu itu kayak penelusuran gitu kan. Iya. Oh itu adalah penelusuran ya? Iya, jadi kayak IDN itu punya program namanya bukan horor guys. Itu adalah kayak di sini Kak, di sini Oh, Kak. iya. Iya kita bertiga aja nih Kak Fajar mau gabung nggak ke sini?
Wah, bukan ngakak. Iya, jadi ada IDN punya namanya program bukan ngakak itu betul live gitu betul, kayak betul, gini, betul. cuman dia penelusuran kayak yang tadi Liz bilang. Itu tuh kayak ke tempat-tempat horor. Kalau kalian nonton jurnal Risa atau kayak Sarah Wijayanto itu tuh mungkin bakal dunia mirip-mirip lain kayak gitu deh ya. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak datangin tempat horor, terus mediasi sama hantunya. Seru banget ya, Bella itu seru banget. Mediasi di Kayak- buntu. Kayak ada yang kemasukan terus nanti ngobrol sama setannya. Tapi kalian sering gak sih kayak gitu menurut kalian? Seru sih, Tapi kayak cuman takut ya. takut juga ya kalau misalkan pulang-pulang kan Karena annyeonghaseyo parno gitu. gak sih? Sumpah, Karena takutnya tuh kayak kamu tuh ketemu hantunya walaupun Iya, dalam bentuk Iya, kayak lihat walaupun bentuk kayak misalkan manusia kayak masuk manusia orang, gitu tapi kan. kayak Cuma kan iya tetep kan, aja kayak sama hantu manusia. gitu loh. Kayak aura-auranya gitu seram. Wah. Thank you Kamiko Pratama. Halo Kak Topan, permisi ya, silakan Halo. lewat. By the way guys, thank you Kak Fajar semuanya. Dikira Sabar, kita harus sabar. Bulan Bulan puasa, puasa, bulan sabar. suci gitu kan. By the way, buat yang nggak tahu gimana cara ngirim gift, ada di bawah sini di kanan ya guys. Sekarang berarti di kiri kan? Kan biru Oh kan? iya. Berarti ya di Enggak dong, mereka tetap di kanan. Oke, mereka tetap di sini. Tuh, ini ya guys, jadi kalian mencet yang ini. Udah deh pilih kalian mau nge-gift yang mana. Kalau bisa sih nge-gift yang Paling mahal. Yang paling mahal kalau bisa. Paling mahal dong. Iya, jelas. yang jet pribadi. Iya, jet Oke. pribadi. Biar kita pakai jet. Nanti kita pakai jet. Nge. Oke. Kita ngebahas tentang itu kali ya, filmnya. Film Keramat yang lagi trending. Oh, enggak, kenapa nih? Kenapa si film Keramat ini mirip sama program IDN? Oh iya, karena film Film. tahu itu jadul tuh kan. Nenek gue lu. Film Keramat sendiri tuh kayak itu loh, kayak Dokumenter. vlog dokumentasi gitu jadinya. Jadi tuh Jadi seakan-akan seolah-olah dari mirip. kamera yang di shoot ngasal gitu. Jadi kayak Iya. bukan kamera profesional, jadi kayak yang Kayak beneran kita penelusuran ke tempat. Sebenarnya kok Ah. kamera profesional sih, cuma seakan-akannya Iya, kayak tapi- kamera vlog biasa gitu kan. Maksudnya ya bukan kamera profesional, bukan kelihatan seperti kamera profesional yang kayak stable apa, tapi kayak gitu deh. Cuman itu adalah film dokumenter pertama aku nonton. Enggak deh, kedua. Oh. Aku nggak suka nonton film yang kayak dokumenter gitu, nggak bisa. Boring ya? Boring, terus kayak goyang-goyang kan. Terus Shaky banget ya, lu pusing ya nontonnya. iya, cuman yang di Keramat ini nggak shaky, cuman kayak nggak suka aja gue. Oh. Kayak ya kalau misalnya film nih menurut aku harusnya ya udah kameranya steady, terus kayak ya udah angle sinematografinya gitu. Oh. Yang pertama tuh aku nonton Missing ya, apa Search yang baru di Search. bioskop. Search. Ya. Tuh itu dokumenter juga kan. Nah itu. Terus yang kedua ya Keramat. Aku nonton paranormal dulu. Oh Paranormal Paranormal Activity. Activity, iya, itu kan dari kamera CCTV gitu Ah, gitu iya, kan. iya, bisa Iya, tuh kayak gitu. Tapi Kamu tuh nonton? aku nonton kayak sebentar-sebentar gitu. Aku nggak bisa, menurut aku bosen. Nah, Bosen. gimana nih? Nonton Keramat dulu deh, Lis, yang dari pertama nonton di Iya, aku bioskop. nonton bioskop waktu itu kayak pulang kampus kan, terus tiba-tiba teman-teman aku tuh ngajakin nonton, terus tau-tau nonton Keramat. Aku kan kayak anaknya penakut banget, jadi Iya. kayak yaudah mau nggak mau harus nonton kan. Tapi kayak teman-teman pada nonton, aku harus Iya, ikut gitu ya. makanya kalau mereka sambil tutup telinga tutup mata gitu. Terus akhirnya udah nonton, pas aku tahu pemainnya ada Keanu, jadi aku mikir, oh pasti ini kayak ada lucu-lucunya, jadi kayak nggak horor-horor banget. Terus udah deh pas Aku juga nonton tuh gara-gara kan. Iya kan? gitu, terus akhirnya udah deh nonton, dan ternyata filmnya kalau menurut aku tuh seru banget sih, karena horornya tuh nggak terlalu yang horor banget, masih ada lucunya, dan konfliknya tuh beneran yang kayak konflik sehari-hari antar teman gitu loh, jadi nggak terlalu serius, nggak terlalu berat juga. Dan by the way itu kan di Cirebon ya, jadi Iya, di Cirebon aku tuh inget kamu tahu gak sih pas Cirebon saya gitu. jadi kayak selama nonton teman-teman aku kayak nanya, Diva itu kamu beneran Apa Lisa, iya? itu beneran ada itu tempatnya di mana nih, kayak itu beneran ada hotelnya, jadi kayak berasa paling pinter lah waktu itu, kayak iya guys ya aku masih tahu gitu. Tapi itu bener ada hotelnya. Beneran ada hotelnya, Bener ada. nama hotelnya beneran itu, Si dan beneran ada hotel yang pertama kali mereka datengin itu. iya Yang hotel Jurok beringin Mall itu. itu. Tapi sekarang hotelnya udah tutup gitu loh, udah tutup lama, tapi beneran ada sampai sekarang itu. Tapi tempatnya ada. Tapi Ada. mereka berarti beneran syuting di situ. Kayaknya beneran di situ, tapi udah ditutup. Oh. Gitu. Dan nari topeng yang ada di awal-awal itu juga beneran tari khas Cirebon. Oh emang ada. Emang ada berarti tari budaya topeng. budaya Iya. Cirebonnya yang diangkat ke film. Bener banget.
kok tiba-tiba udah 218 orang yang nonton. Waduh. Wow, betul sekali. Akhirnya gift aku masuk setelah 2 minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tunggu yang lebih mahal gitu. Iya. Kalau menurut Ura gimana Iya, film? Kalau menurut Ya. aku ya seru sih, cuman aku masih kayak kurang paham sama konfliknya kan, karena kan mereka kayak sering berantem gitu. Terus si Ute ya namanya. Iya, Ute. Utenya yang ninggalin. Terus itu tuh terakhir apa sih yang temennya yang kejebak itu yang bertiga? Kenapa sih dia? Gak ngerti deh gue. Kejebak yang mana ya? Yang di dalam dunia lain itu loh. Oh, itu tuh udah sebelum mereka masuk. Mereka bertiga itu tuh udah masuk lebih lama daripada si orang-orang ini. Terus mungkin kayak udah lebih dari 1-2 hari, pokoknya udah lebih dari hari-hari tersebut. Dan mereka nggak bisa balik lagi. Ada di situ kejebak Terus itu tuh kayak kenalannya si Ute gitu. Kan terakhir dia ada pelukan sama si Mia kan? Kalau Enggak, nggak salah karena itu pas- kakaknya nggak sih? Aku nggak tahu kakaknya si siapa. Ute. Kakaknya Ute kalau aku nggak salah ingat. Yang Kamia, Sebenarnya. yang pas mereka Iya. keluar peti terus kayak spoiler alert. Ya Kak, maafin aku nggak bisa bawa mereka Iya, pulang gitu kan. Aku juga Kalau bingung tuh iya, kalau jadi di kayak situ. ada kalau nggak salah ada satu orang yang minta tolong ke si Ute itu loh buat kayak Oh, keluarganya kejebak di situ terus Sekalian bisa- keluarin gitu. sekalian keluarin, tapi ternyata nggak bisa karena udah terlalu lama. Tapi sekarang sih aku skip bagian yang ada jump scare yang ada nenek-nenek di gudang. Terus yang yang apa kayak- yang pas di hotelnya juga gitu loh, tau gak sih? Yang pas si Umay merekam terus tiba-tiba di satu kamar ada Itu nenek. ya. Sakit banget kaki gue. Aduh, maaf, kita nggak bisa horor-horor gitu deh. So banget tuh, Mbak. Mas trauma anglo. Cuma aku lebay banget, maaf banget. Yang satu lebay teriak, yang satu kagetan padahal dia nggak tahu apa yang ditakutin. Iya, aku nggak tahu di sini dia tuh teriak, aku juga kayak apa nih gitu kan. Badan aku korban. Sumpah, dia tiba-tiba nyusruk ke gue. Lo tau gak, dia tiba-tiba nyusruk ke gue. Lututnya kan ada sini gue, ini yang sakit banget sih, parah banget sumpah. Terus tangannya menghantam, sakit banget. Gerawut. Kepanjang udah deh. Udah jangan kasih kita Giovanni lagi. Iya, kaget aku sumpah. Nggak usah, kita lagi ngomong yang bener-bener kayak serius gitu, filmnya tuh tiba-tiba Nggak, ngek kamu kan gitu. ngomongin tiba-tiba ngerekam gitu kan, pas aku dengar tiba-tiba muncul. Wow. Tidak membayangkan. Ya, tapi menurut aku seru sih, kayak maksudnya mereka aku belum pernah ngeliat ya film hantu yang sampai kayak masuk ke dalam peti, terus maksudnya ceritanya tuh seru gitu, masuk ke dalam peti, masuk ke dunia lain gitu. Apalagi ada tentara Jepang, itu ngeri banget. Iya, terus Mana? iya Yang tentara kepala Jepang, dipenggal. iya. Yang mereka baru masuk gitu nggak lama terus kayak tok gitu loh. Spoiler banget nih. Hahaha. Tapi kalau menurut aku filmnya itu Oh ya, menurut kamu gimana? menurut aku tuh filmnya aku sebenarnya tertarik nonton tuh gara-gara ada Keanu AGL. Tapi tunggu, tapi emang seru banget ya, dia tuh kayak natural gitu Natural loh. banget. Iya, Dan lucunya kayak- kayak bahkan pas actingnya dia marah-marah bagus juga. Karena katanya dia non script kan. Iya, Jadi Terus apa kayak- yang ada di otaknya dia Keren sih. dan emang masuk banget tuh si karakternya Keanu asli sama Keanu di film tuh masuk. Iya. Karena kan itu kayak dia sehari-hari dong, kayak Iya, dia nge-vlog, terus dia ngomong apa entah dia gitu. ngelucu lah, Iya, ngomong bener-bener. spontannya gitu. Ya itu bukan karakter yang di film gitu, itu emang karakternya Keanu dia gitu. gitu jadi. Ya jadi menurut kamu gimana? Jadi seru, cuma aku sumpah ya, aku nggak tahu ini karena Umaynya jago banget actingnya, tapi gue benci banget sama Umay di situ kayak, Kayak oh banget menyebalkan, iya kayak, ya udah sih mau kenapa buka-buka aja kotaknya gitu loh, Iya, gitu ya, iya. kayak menyebalkan gitu kan. Nah, terima Thank you kasih Tante Tati. yang memberi bunga. Terus tuh kayak julid banget mukanya sih semua. Pokoknya mukanya tuh kayak pengen dijambak gitu, seakan-akan seolah-olah seakan-akan kayak menjambak gitu. Oh mungkin karena actingnya bagus gitu ya, jadi kebawa emosi penontonnya. Saking bagusnya. Saking bagusnya jadi tuh kebawa emosi gitu. Dan mereka juga kan kayak vlogging gitu kan, terus ada kamera goyang dan itu nggak bocor gitu loh sama kru-kru yang di Iya belakang. iya iya. Oh gila nih, gimana syutingnya, kayak keren banget.
Bahkan kan aku nonton kan kayak interviewnya mereka yang sama Ernest ya kalau nggak salah. Aku tuh nonton tuh katanya tuh yang pas di dalam adegan main jelangkungnya itu, Itu aku skip tuh, aku takut. pas adegan main jelangkungnya yang jelangkungnya gerak sendiri, kayak Beneran? cerita itu tuh beneran. Jadi yang masuk ke situ tuh karena takut kameranya bocor ke orang-orangnya gitu, jadi yang masuk ke dalam itu cuma ya Oh, mereka real bertiga. berdua doang. Oh, Mereka berdua. berdua doang, Keanu sama si siapa? Adil. Adil. Keanu sama si Adil itu benar-benar masuk cuma berdua. Makanya kan lari-lari tuh Iya, kan. goyang-goyang Itu nggak tuh kelihatan lari-lari beneran nggak beneran. ada orang. Iya, itu tuh benar-benar kayak lari beneran. Karena mereka main apa jelangkung itu. Terus Keanu kayak bilang kayak gini, aduh nggak bisa nih kayak gini nih, gue harus nyelesain jelangkung ini. Terus dia masuk lagi. Terus si Keanu itu masuk lagi kan, dia selesai kan kayak ya lumayan udah selesai bla bla bla, baru mereka keluar. Itu katanya adegan scene asli. Wow, takut pantesan natural itu. Dan by the way rumah sakitnya beneran ada dan beneran angker. Dan beneran udah ditutup karena saking angkernya. Guys. Oh, berarti mereka tuh bener-bener Beneran iya, syutingnya Ke di tempat itu asli ya, datang ke tempat yang emang bersetan parah gitu Iya, ya. kayak gila. Berhantu kali ya. Iya, berhantu. Jangan bersetan terbang ngomong setan gitu loh. Berhantu. Takut lah kayak gitu nggak sih? Itu lebih kayak ke film uji nyali nggak sih? Iya. Sumpah. Film uji nyali saya. Tapi emang seru sih, aku tuh dulu suka banget nonton yang kayak Jurnal Risa. Aku suka banget nontonnya. Iya, Jadi iya. kalau Jurnal Risa itu kan dia penelusuran ke tempat-tempat bersejarah kan. Iya, Jadi aku suka kayak- juga dikasih tahu juga. jadi bisa tahu nih sejarahnya gimana, terus gitu-gitu. Tapi waktu itu aku sempet sering banget nonton dia, setiap episode aku tonton, dan dulu hampir semuanya aku udah tonton dari awal. Wow. Karena saking aku sukanya, aku cuman berani nonton itu kalau waktu itu aku sering ikut mama ke kantor kan, dia aku nontonnya di sana. Aku nggak berani nonton kalau di rumah, dan sekarang aku udah nggak pernah nonton lagi karena aku takut kalau aku nonton sendiri. Awalnya tuh aku nonton banget tuh, aku ikutin banget pokoknya pas mereka masih kecil deh, pokoknya pas bukan yang kecil banget gitu ya, maksudnya yang kayak mereka masih belum dikenal banyak orang Masih banget gitu, awal-awal. masih awal-awal banget gitu kan. Terus lama-lama naik, terus udah tuh aku nggak nonton lagi. Terus baru-baru ini aku nonton lagi gara-gara aku ngeliat videonya Sarah Wijayanto sama Mongol Mongol. Mongol stand up comedy gitu lah ya pokoknya. Terus mulai dari situ aku kayak aduh penasaran lagi nih dengan perhuntu-huntuhan ini, menarik gitu kan. Bisa aku nonton lagi Jurnal Risa dan Peter CS-nya. Tapi Jurnal Risa sekarang makin ini ya, makin bagus, kayak video-video tuh makin profesional gitu loh. Iya. Udah beda ya. Timnya juga udah lebih banyak Iya. daripada yang dulu kan. Kamu nonton nggak penelusuran Aku gitu? nontonnya penelusuran Kakak Beradik Podcast, kalian tahu nggak? Apa itu? Itu Aku jadi pernah kayak dengar, tapi aku nggak podcast tahu itu. punyanya Ruben Onsu sama Jordi Onsu. Oh, aku tahu yang Oh, ada iya. sih itu kan. Ada Cewek. Ashley, Iya. Dan aku nonton karena kakakku suka banget, jadi makanya aku ikut nonton, mama aku juga. Jadi awal itu mereka podcast dulu, tapi podcast mic-nya itu udah didoain gitu loh, jadi bener-bener kedengeran sampai suara sekecil apapun. Bener-bener tau sih yang kayak rintihan-rintihan itu bener-bener kedengeran gara-gara mic-nya udah didoain. Demi apa Sumpah. bisa kayak gitu? Iya, terus habis itu podcast tuh kayak sejam. Terus nanti baru deh penelusuran yang kayak dimasukin, terus kayak ngeliat cerita-cerita sama ya, ininya. cerita kayak gitu. Itu seru banget. Tapi aku nggak boleh nonton sendiri, harus sama keluarga aku boleh nontonnya. Iya, semakin HD kan video-videonya nih, kata Kak Rifa, Iya, semakin benar-benar, HD. semakin HD. Terus kayak ya kelihatan aja dari lighting, dari mikrofonnya gitu. Tapi serem ya kayak penelusuran gitu tuh, karena ya yang kayak tadi aku bilang, kayak kita benar-benar datang nih ke tempat yang emang ada hantunya, ada sejarah horornya. Dan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, Iya, apa yang bakal iya. kita lihat gitu loh. Terus maksudnya kan itu kayak dunia lain ya, mau percaya nggak percaya kan pasti ada gitu. Itu tuh nggak bisa kita prediksi, ngerti gak sih? Kalau misalnya emang udah nih keprediksi, ini di sini setannya baik kok, nggak bakal ganggu, nggak marah apa segala Kan macam. nggak ada yang tahu kan. Iya, kayak we never know. Iya, nggak ada yang tahu. Dan kita juga nggak tahu kayak apakah sikap atau perkataan kita ada yang salah ya kan. Kita Makanya pasti sompral aja, ya. iya. Takutnya kita sompral. Bahasanya jurnalisa banget. Kan proses sejati nih kan. Iya, jadi kayak bener-bener harus jaga perkataan, jaga sikap. Attitude gitu ya, walaupun maksudnya kayak mereka hantu, kita tidak bisa melihat, cuma kan ya kita tidak tahu ya Aura- apa bisa auranya terjadi kan.
tapi aku penakut. Cuman kalau misalnya aku dihadapkan dengan situasi di mana aku harus ada di tempat horor, aku tuh biasa aja, ngerti gak? Kayak yang ada Justru aku juga kayak gitu. yang ada di otak aku cuman gimana caranya, ayo kita bisa keluar cepet nih dari sini. Iya sih. Ngerti gak? Jadi nggak fokus ke kayak gue takut banget enggak. Karena makin panik nggak sih kalau makin dirasain Iya, takutnya gitu. Dan Kayak makin tertekan gitu loh menurut aku. pokoknya ya aku tuh setiap dihadapkan sama yang aku takutin itu tuh aku biasanya makin kayak udah deh cepetan deh, ayo kita bikin deh apa nih yang harus kita bikin sekarang, terus kelarin aja nih, make it fast gitu. Jadi nggak yang kebayang-bayang kayak gimana ya sambil mikirin, misalnya nih kayak main escape room gitu, kayak sambil mikirin clue sambil ketakutan, gue nggak bisa kayak gitu. Kayak udah ayo kerjain clue-nya, ayo kita keluar. Karena gue makin takut kalau kayak gitu. Kalau kamu gimana mengatasi ketakutan ke tempat-tempat horor gitu? Aku gimana ya, aku mikir positif dulu sih, karena aku anaknya kalau di pressure tuh malah makin gak bisa, malah makin panik kan apa gitu. Jadi kayak aku nenangin diri aku dulu, terus ya kayak gimana caranya biar tetap positif thinking, terus gimana cepat-cepat keluar sana sih. Jadi nggak fokus ke hantu-hantunya. Karena kalau makin fokus kayak ya makin ke bawah kita ya. Terus atau ini kayak misalnya pernah nggak kayak ke rumah sakit yang emang serem gitu, atau ke tempat yang kayak lu pernah ke rumah pengabdi setan yang di Pangalengan nggak sih? Enggak. Nah kan itu beneran serem kan, jadi ada yang sumur yang tempat Iya sumurnya. bunuh-bunuh orang gitu zaman Jepang. Itu bener-bener horor rumah pengabdi setan itu. Terus udah gitu, tapi aku nggak yang kayak takut enggak, justru gue emang kayak lihat terus kayak gini ya udah gitu. Ini ada ceritanya loh di balik ini semua Fokus gitu. ke cerita. Bawa Kalau kamu gimana? Kalau aku sih lebih ke bawa positif aja sih. Kalau misalkan di tempat yang istilahnya kayak berhantu, terus misalkan ada dengar suara apalah atau ngeliat benda apalah, aku mikirnya yang kayak oh iya mungkin bendanya jatuh karena angin kali gitu kan. Aku nggak mikir yang kayak aduh kayaknya ada hantu di sini, enggak, nanti masalah makin takut nih gitu kan, makin wawiwu Paling gitu. dipikir laginya pas udah pergi ke tempat itu nggak sih? Kalau aku kadang gitu kayak aduh. Aku pikirnya lagi tuh pas udah keluar dari tempat tersebut kayak Iya. ini jangan-jangan ini gitu. Aku nggak mikirin itu, kalau aku di situ tuh mikirnya kayak oh yaudah positif aja gitu. Oh mungkin ini kenapa pokoknya kayak gitu. Halo Kaliana, siapa? Hai Kaliana Abera ya? Iya. Udah 7 Tadi aku oh iya, wow. Tadi Waduh. muncul di handphone aku, cuman kayak ngeblur jadi aku panik, terus aku keluar, ternyata main handphone aku. Terus apa sih tadi kita dibahas apa sih? keramat. Enggak, kita ngebahas tentang apa cara kita mengatasi ketakutan. Oh, terus kalian pernah nggak di rumah ada kejadian horor? Waduh, kayaknya jangan di rumah sini deh, saya ceritain serem tuh kayaknya. Aku mau cerita deh aku dulu. Iya kan. Jadi di rumah aku tuh emang katanya, jadi kan rumahnya udah lama banget kan. Terus om aku tuh zaman dulu, wah thank you Kak Rifat. Nih Thank sekarang you, kita Kak tidak Rifat. kaget dan tidak Iya. dramatis karena sudah melihat. Dan lagi tadi kita habis menceritakan nenek-nenek di video Sumpah. itu gitu kan. Oh, iya Tiba-tiba lagi. neneknya keluar. Makasih Oke, Kak lanjut. Rifat. By the way guys, Thank you, yang Kak mau nge-gift Rifat. langsung aja di pojok kanan ada kotak merah. Gift yang banyak please. Oke, udah lanjut. Nah, jadi rumah aku tuh emang udah dari lama dan om aku zaman dulu tuh pernah tinggal di situ juga. Terus kamar yang aku tempatin sekarang emang katanya horor. Nah, tapi ngerti gak sih, karena itu rumah gue ya. Karena itu rumah gue tinggal di situ, setiap hari gue ada di situ. Mau ada komen. Top up-nya belum masuk. Kenapa top up-nya belum masuk? Kenapa? Kakak IDN, please cepet-cepet masukin top up-nya ke Topan. Makasih Kak Topan. Kalau udah masuk langsung gift ya. Lihat dong ada komen, aku abis Suka lama top up-nya. Ya Allah. Oh, yaudah. Ayo Kakak IDN cepat masukkan top up-nya. Lanjut. Nah, terus kayak karena emang itu rumah aku dan aku tuh orangnya nggak sensitif gitu loh, ngerti nggak? Kayak kan ada emang orang yang kayak mama aku sama adik aku tuh bisa ngeliat gitu kan. Waduh, seram kadang-kadang. sekali. Waduh, iya jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya mereka lebih sensitif tuh ngeliat, apalagi nyokap gue. Jadi udah beberapa kali tante gue pernah bilang, kan tante aku pernah tinggal di situ lama kan. Itu katanya di ruang tamu pernah ada yang duduk di sofa. Waduh. Terus kayak sementara gue di situ dari subuh sampai subuh. Aku duduk di ruang tamu tuh bisa kayak sampai jam 5 pagi baru naik ke kamar gitu. Terus udah gitu tante aku bilang, terus mama aku
pernah bilang katanya di kamar tuh kalau jam 2 pagi tuh mama tuh suka kebangun terus ngeliat ada yang berdiri depan kaca. Waduh, gue malah pipis di celana. Ini kejadian nyata ya guys, jangan kira aku bohong karena bener-bener adek aku pun sempet kayak waktu itu kan mama sering pergi dinas kan, jadi kayak kita sering berdua di kamar. Terus adek aku pernah pagi-pagi dia nanya gini ke aku, kakak semalam tidur jam berapa, dia nanya gitu. Terus aku bilang waktu itu aku lagi tidur cepet tuh, aku bilang aku jam 2 udah di kasur, cuman belum tidur, ngerti gak? Kayak jam 2, jam 3 tuh gue masih main handphone, cuman gue udah di kasur, udah siap tidur. Terus dia bilang gini, tapi semalam kan jam 2:30-an nyisir ya, dia bilang gitu. Waduh. Dia nanya gue nyisir apa enggak, sementara aku tuh paling kayak Kalau jadi adik kamu udah bangunin kamu tuh nggak sih kayak Bisa nggak tolong jangan nyisir tengah malam begitu, ngejambak rambutnya bener-bener deh. hai selamat malam, salam dari kota Sorong. Hai Selamat malam kota Sorong, serong ke kiri, serong ke kanan. Next. Katanya kak banyak pohon cemara, jam 2 cepet kak. Karena aku kalau libur kan gitu nggak, kalau libur tidurnya pagi. iya Enggak. Ya aku kamu mau libur gak libur pagi. Kan gak ada kegiatan. Kayak kalau libur aku bisa tidur jam 4, jam 5 tuh nonton gitu. Nah back to the story, dia nanya kakak jam 2:30 nyisir ya, terus kayak enggak, gue bilang gitu kan. Soalnya aku tuh kalau udah naik di kasur berarti aku udah selesai tuh segala macam aktivitas depan kaca, kayak yang nggak bakal pakai baju loh. Kakak ini cantik-cantik lagi pada ngobrol apa nih, kayaknya seru banget. Kita lagi ngobrolin horor. Aku lagi cerita, nanti mereka akan cerita juga pengalaman horor. Terus kayak aku bilang kan, enggak lah kakak udah tidur, udah naik kasur gitu kan. Terus kayak Sedangkan lo kalau udah naik kasur udah kayak udah selesai semua Iya. kegiatan gitu kan, ritual Terus terakhir dari nih gitu, gitu. Terus dari gitu kan gue bangun pakai baju warna pink ya. Terus dia bilang gini, iya sih, tapi soalnya tadi malam ada lihat kakak pakai baju putih. Waduh, baju putih. cuak, siapa tuh itu? Kan nanti episode selanjutnya. Waktu itu kan rambut gue masih pendek kan, Heeh. kayak masih segini gitu. Terus iya sih, tapi ada juga lihat rambut kakak panjang jadi Wadidaw. terus mama aku juga kayak sering dipanggil. Waduh, nggak usah Dipanggil. jauh Oh. Jadi kayak kan dari dapur kan tangga aku nyambung kan, kayak ke dapur tuh ada kayak ventilasi, bukan ventilasi apa sih? Thank you Kak Fajar. Bentar lagi buka. Pokoknya tangga aku tuh deket dapur. Nah, mama aku lagi masak terus dipanggil ibu gitu. Padahal kagak ada yang manggil dia ibu kecuali mbak saya, zaman itu belum ada mbak. Waduh. Terus kayak waktu itu pernah lagi mau maghrib gitu kan, terus kan aku dari bawah nih bawa laptop lagi nonton. Terus aku naik habis makan, aku naik terus tiba-tiba mama aku nggak lama dia datang. Itu aku udah ganti baju karena pokoknya aku udah ganti baju, naik ke kamar aku ganti baju terus aku tiduran lagi nih di kasur mau nonton. Tiba-tiba mama datang terus kayak buka pintu terus dia diem gitu. Terus kayak, "Kak, nanti tolong semprot ya kamarnya," dia bilang gitu kan. Terus kayak, "Oke mah," agak aneh soalnya dia agak lama gitu ngomongnya. Terus dia Kaget gitu ya. iya, terus kayak dia tuh kayak merhatiin gue gitu. Terus habis itu dia bilang, "Kak, nanti kamarnya tolong semprot." "Oke mah." Terus dia turun. Terus nggak lama dia naik lagi. "Kak, tadi kakak waktu di tangga ada mengumpat apa enggak?" Dia bilang gitu kan. Terus kayak Waduh. enggak, yakin kakak nggak ada. Dia nanya gitu berkali-kali ke gue, kayak masih gue Make sure gitu ya. iya. Terus kayak tadi keputar nggak itu apa YouTube-nya pas di tangga gitu. Enggak, tadi kakak naik laptopnya kakak pause. Gue bilang gitu, segede apa volumenya? Terus gue replay dong laptop gue, terus kayak kecil volumenya. Terus gue bilang juga, "Enggak mah, tadi pas naik tuh laptopnya kakak pause," gue bilang gitu kan. Terus kayak, "Tapi kakak nggak ngomong apa-apa," dia bilang gitu. Terus kayak, "Enggak." Terus ternyata nyokap gue bilang, jadi dia dengar ada yang ngomong di tangga. Ngomong apa? Nggak jelas ngomong apa, tapi ada suara, ngerti gak? Terus dari gitu, nah sementara jarak gue naik sama pas nyokap gue naik ke kamar itu udah lama. Gue udah ganti baju dulu, gue udah tiduran dulu. Terus dari gitu nyokap gue bilang, "Mama sih dengarnya suara adek, tapi mbak dengarnya suara kakak." Waduh. Kok bisa beda-beda gitu? Banget. CBL tuh CBL. Banget lagi. Tapi ngerti gak sih, karena lo ngerasa ya udah itu rumah lo mau lari kemana, ngerti Iya, gak? jadi kayak Ya udah Jadi jangan biasa begitu aja. ini rumah gue gitu. Terus
terus waktu zaman eyang aku masih di rumah juga dia sering ngedenger gitu. Creepy. Kalau kamu pernah nggak ada pengalaman horor di rumah gitu Kalau aku spesifik? pas waktu aku kecil, jadi kan disuruh nyapu kan sama mama aku, ya udah aku nyapu. Pas nyapu ke satu kamar, di pojokan itu ada kipas. Nah aku lihat di kipas itu belakangnya ada putih-putih. Itu real aku lihat, tapi bukan orang, kayak cahaya gitu loh. Terus ya udah aku biasa aja kan, kayak aku berusaha biasa aja. Terus aku bilang lah ke mama, kayak mama tadi aku lihat putih-putih di situ. Kan masih bocil ya, terus kata mama aku kayak, hah emang ada? Nggak ada, ah coba sini mama lihat. Pas lihat nggak ada apa-apa ah, kayak gitu. Terus aku nggak tahu ya, kayak beberapa hari setelahnya tuh bertahun-tahun bahkan sampai sekarang, emang kata om dan tante aku yang ngerti masalah kayak gitu, emang di kamar itu kayak serem gitu loh. Dan kayak pernah waktu itu suatu hari lagi pada kumpul kan di rumah aku, di depan kamar aku persis, kayak tiba-tiba tante aku tertawa cekikikan. Waduh, wadidaw. Terus aku kan langsung yang anak-anak saudara-saudara kayak udah masuk kamar terus kayak pintu tutup terus langsung Terima kasih Kak Fajar. kayak bercerita gitu Kak loh. Fajar. Terima kasih Kak Fajar. Kayak langsung cerita, tapi aku gak denger kan karena aku di kamar. Terus kayak langsung bercerita, terus kayak tante aku nangis kesurupan gitu di depan kamar aku. Terus kan aku kayak agak takut ya, tapi kayak yaudah nggak apa-apa. Kamu di kamar kamu ya? Ini di sini. Waduh, Ya, iya. jalannya. Tapi tante aku itu kayak bukan jago apa ya, kayak ngerti dan emang bisa Bisa ngeliat gitu ya, dan bisa pokoknya. iya sensitif banget dan bisa dimasukin juga. Jadi katanya Waduh. pernah di rumah tante aku yang di Bekasi yang nanti ini kayak lagi nonton YouTube Sarah Wijaya. Tau nggak? Iya, iya. Aduh, lagi nonton Gitu YouTube kan. horor juga Iya, Neng. kayak di depan ruang tamu lagi nonton, lagi duduk, tiba-tiba dia kayak ketawa lagi gitu loh. Jadi kayak masuk gitu loh setan yang dari situ. Aku nggak ngerti. Dan aku tuh nggak ngerti masalah kayak gituan ya, tapi kayak di keluarga aku sering banget kayak masukan gitu. Jadi kayak terus aku besoknya langsung takut gitu kalau ada tante aku yang itu. Jadi aku mau deket-deket. Karena kayak dia pasti ini Iya, ya. kayak tiba-tiba ketawa. Kamu kenapa jauh-jauh? Iya, tuh takut kerasukan. Kayak, maaf banget ya tante gitu. Serem. Kalau kamu gimana? Kalau saya, Gak usah yang di rumah sih, Iya, Nat. nggak ada. enggak sebenarnya tuh yang hantunya itu sebenarnya nggak di sini, cuma kayak kebawa dari suatu tempat, jadi dari hotel. Jadi hotelnya tuh hotel gede, bisa dibilang tuh hotel gede di Jakarta. Hotel apa ya kalau nggak salah? Pokoknya hotel gede yang udah lama gitu loh. Nah, keluarga aku tuh nginep waktu itu. Aku kalau nggak salah lagi di Bandung atau lagi di mana, pokoknya aku lagi nginep di tempat lain gitu kan. Nah, keluarga aku sama saudaranya yang lain itu nginep di hotel kan, kayak 2 hari apa 1 hari gitu kan. Biasa kan nginepnya rame-rame gitu kan, keluarga kan, udah tuh nginep. Terus mereka kayak berisik gitulah, berisik terus pokoknya karena keluarga banyak ya berisik, terus kayak makan-makan minum-minum hahaha di hotel itu gitu kan. Udah tuh pulanglah mereka ke sini dulu buat makan dulu gitu kan, makan buatan mama gitu kan, ya mampirlah ke sini gitu kan, ke sini sama di sebelah gitu kan. Terus tiba-tiba pas lagi cerita-cerita, tiba-tiba tertawa lah dia. Waduh. Wih, kenapa orang ketawa? Dia tuh lagi di tempat tidur, terus tiba-tiba dia guling-guling. Definisi guling-guling, bahkan sampai katanya adik aku tuh kayak sampai lompat-lompat. Dan itu bukan cuma 1 orang doang. Itu mama aku sama adiknya saudara aku, 2 orang. Wow. Neng, Itu Terus? 2 orang. halo Kak Dava. Halo. Terus tuh kita tuh bener-bener definisi yang nggak ada Jawa-Jawanya sama sekali. Nah, adiknya tante aku ini itu bahkan orang Medan, nyokap gue orang Manado gitu kan, kayak tiba-tiba ngomong bahasa Jawa gitu kan, dari waduh salah, benar, sabar. Thank you Kak Dava. Ya, thank Tuh you. jaga emosi. Terus kalau nggak ngomong pakai bahasa daerah gitu deh, pokoknya ngomong pakai bahasa daerah terus baku banget gitu loh. Terus dia bilang kayak pokoknya aku lupa dia ngomong apa, aku juga diceritain kan kayak kan berisik kan, ngeganggu gitu lah pokoknya ngomongnya gitu. waduh. Cuma aku nggak tahu spesifiknya apa gitu kan, pokoknya tuh kayak gitu kan. Terus udah tuh kan kayak doain lah kayak Manggil orang Bintek apa enggak? enggak,
Oh, Itu udah malam. Terus kamu keluarinnya gimana tante kamu? karena ada om aku, suaminya yang ngerti gitu loh, bisa ngebaca-baca doa-doanya. Nah, kalau om aku sama tante aku ini tuh emang jadi kayak penatua, tau gak sih? Penatua di gereja gitu loh. Emang orang gereja, pendoa gitu di gereja. Bukan pendeta tapi di bawah pendeta gitu deh. Di gereja gitu kan kayak didoain. Walaupun kan agamanya beda. Thank you Kak Dava. Ada apa kita dari bawah Bangga. gitu kan. Walaupun beda tetap keluar gitu. Untungnya ya bisa ya. Untuk datanya nggak galak, sorry beda server. Iya, heboh banget tuh kan. Besoknya saya pulang kan, diceritain gitu kan, kenapa mukanya. Terus ketemu lagi, makan lagi kan. Terus pas ketemu kayak, kok mukanya pada suram semua nih, Kayak takut gitu gitu kan. ya. Iya gitu kan. Thank you Kak Fajar, kita dikirim pocong, jangan takut. Ya Allah, Terima itu kasih. kecil. Cuma pocongnya Agak- mungil gitu ya. Gitu. Waduh, takut aja. Seperti lempeng. Waduh. Waduh, dia loncat ke Tiba-tiba dia depan. keluar kan. Sebenarnya sudah buka guys, jam berapa ini? Jam 5.56. Udah belum? Oh, belum. Kita yang nonton ada 1.000 loh, 1.000. 1.000, 1.000, 2.000, 3.000. Terus. Terus tuh pas makan bareng tuh kayak gimana sih, yang biasa kayak ketawa-ketawa cerita-cerita, ini tuh yang kayak diam tapi kayak ngomong awkward gitu loh jadinya. Karena takut gak sih? Kayak Takut, nanti terus kayak gitu. om aku tuh ngedeketin tuh yang kayak udah nggak usah cerita ke siapa-siapa, ke anak yang ini kan udah pikirannya jangan kosong. Pokoknya setiap itu anak pikirannya kosong, om gue yang kayak langsung udah jangan kosong pikirannya, ayo ngobrol kayak gitu. Terus gue kan kayak ada apa nih? Gue ketinggalan news nih gitu kan. Gue cerita kenapa om, ada apa om, mam ada apa mam gitu kan. Gue salah ngomong, gue ngomong sama gue, sedangkan mama aku tercinta ini begitu juga. Akhirnya aku ngomong salah ya om aku gitu kan. Ternyata pas mereka nginep mungkin ngeganggu gitu kan, ke bawah ke rumah, wadidaw gitu kan, dardur gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi di luar, jagalah sikap, atau di tempat-tempat tertentu, enggak tempat-tempat tertentu, di semua tempat. Jaga sikap. Karena percaya nggak percaya itu selalu ada apa? Iya sih. Salah. Udah salam dari pocong ke Cinere. Sorry banget nih, mas-mas semua. By the way guys, IDN bakal ada program bukan horor bareng sama aku. Jadi tungguin aja bukan announcement kayak. Ya tungguin aja deh pokoknya di Instagramnya IDN atau di Instagramnya Upgirls dan Instagram aku. Yes. Kapan kita bakal live horor bareng sama aku. Yang Nanti pasti bakal di-update terus ya. ya, yang sangat pecundang ini. Takut. Kita lihat reaksinya Ura gimana sih? Tapi aku excited sih jujur. Kayak Karena penasaran ya. penasaran. Biasanya lo nonton doang, Iya, terus biasanya aku nonton Ini kayak doang. ngerasain secara langsung. Terus sekarang gitu. aku yang akan ada di situ melihat. Tapi untungnya timnya IDN pasti bakal ada yang ngejagain gitu sih. Tapi tuh aku penasaran sama yang rasukan tau gak sih? Iya, aku Oh my nggak God, aku aku nggak nggak pengen mau sih, sama aku nggak sekali. pengen. Enggak, maksudnya kayak ya aku juga nggak pengen sih, cuma Oh, kayak iya. penasaran aja gitu. Aku belum pernah yang kayak ngeliat di depan mata gitu loh. Ada orang kerasukan gitu Iya, ya. aku nggak Sebenarnya mau. pernah, itu pun cuma kayak numpang lewat gitu doang loh. Itu pun orangnya kayak sudah tertidur gitu. Halo kakak-kakak Upgirls, halo Kak Rafael. Halo Kak Rafael. Kok kayak sudah terlalu sering ya, jadi kayak melihat seperti itu. Jadi kayak Kayak kalau vibes keluarga auranya nih kayak gimana sih? serem jujur. Serem gitu. Iya, kan suaranya kan beda ya. Jadi kadang kayak ada yang nenek-nenek, ada yang kakek-kakek, kayak gitu. Dan kayak logatnya juga beda. Bahasanya beda. Terus ada yang tau gak sih, kayak ada yang pernah kayak nari-nari. Wah, itu serem Kayak banget gitu, itu loh, kayak kayak tawa-tawa tuh gitu. yang kayak genit-genit centil tuh aku kayak udah Waduh, kayaknya kamu harus bikin Takut podcast banget. bareng keluarga kamu deh. waduh. Seru nih bukan horor, iya seru doang, nanti ditonton ya guys. Pokoknya tungguin aja updateannya di Instagram IDN dan Upgirls. Emang gak takut setan? Takut sekali kak. Dari tadi Bisa di sudah sini bertiga penakut. Tadi dari tadi tadi sudah merinding Tadi ada merinding. drama. banyak drama. Ayo ceritain dong pengalaman Apa ya? kita berjalan dari pantai Oh, yang iya. ngelewatin hutan-hutan. Jadi sebelum kita ke pantai, pokoknya itu Sesudah dari pantai. sudah dari pantai di Palu waktu itu. Di Palu, terus kita kan kayak harus, jadi tuh pantainya tuh kayak masuk
ngelewatin kayak bukan hutan ya, Itu kayak hutan gitu dulu loh. terus pantai gitu. Ngelewatin hutan Enggak, jadi dulu. dari pantai terus kita ngelewatin hutan baru nyampe ke kota. Iya, Oh. ngelewatin hutan dulu baru sampai ke kotanya gitu kan. Namanya kan masih daerah kecil gitu kan ya. Daerah kecil Bener-bener banget gak sih. ada lampu. Tapi naik mobil Naik bisa. mobil. Itu tuh pencahayaan tuh cuma di lampu doang. Lampu mobil. Serem banget. Lampu mobil terus bener-bener yang kayak walaupun kita banyak orang di mobil itu tuh bener-bener yang kayak Gelap sepi gitu nggak sih? gelap Kayak sepi mencekam. terus kayak mobilnya tuh bahkan pelan-pelan karena takut ada kayak entahlah jalan rusak atau gimana atau ada orang atau gimana. Karena Jalannya itu udah aspal malam. atau bebatuan? Enggak, masih tanah bebatuan gitu. Iya. Karena di Palu kan, terus di Palu tuh naik lagi ke sana-sana gitu, kayak Oh. pantainya tuh ngelewatin Serem gunung ya. dulu. Iya kayak naik turun abis hutan Ah. gitu-gitu. Terus kiri kanan tuh pohon gede-gede gitu loh. Nah, jadi kita pulang lah nih dari pantai ini kan, udah bersenang-senang, udah happy pulang. Sudah capek badan kan Jalan habis. pulang gelap tuh. Terus udah gitu tiba-tiba suasana mencekam nih. Tiba-tiba udah nggak happy lagi nih atmosfernya. Tiba-tiba langsung kayak zep gitu loh. Ah. Tiba-tiba. Terus tante aku, kamu tau nggak? Tante aku bilang gini, ayah cepetan ayah. Iya iya iya. Bagus iya. bagus, ayo ya cepet gak usah belok. Terus mereka tuh ngarahin belok. Terus tante aku bilang, Padahal tuh nggak ada Belokan. belokan, bener-bener yang kayak lurus hutan. terus tante aku bilang gini, jangan belok, gak ada belokan, udah lurus aja. Terus om aku juga kayak yang, iya sabar dong, gak bisa Iya ini harus ya udah lurus aja gimana gitu kan. Itu beradu mulut gitu kan. Terus kayak terus tante aku cerita lah pas udah nyampe kan, terus kayak ada yang katanya lidahnya panjang. Tuh bisa ngeliat. Tante aku emang Iya. bisa ngeliat dan dia emang sensitif banget parah gitu loh. Ya ampun. Terus kayak katanya ada yang lidahnya panjang sampai lantai. Terus Ada. emang banyak banget. Emang ramai di emang pinggir-pinggir banyak tuh ngeliatin banget. kita, mobil-mobil. Mobil Wow. satu doang. Jadi kita kayak Oh, emang sepi ngelewatin Kosong. nggak ada orang Nggak ada sama orang. sekali. Cuman itu kita mobil kita doang. satu doang. Oh, aku kira kayak ada Itu wis puasa nggak? wisata. Aku puasa. Wis puasa. Udah jam lewat berapa? 2 nih. Jam 2. Lewat 3. Oh, ambil minum dulu deh. minum dulu. Gitu, jadi kayak ngeliatin hutan, terus gelap, baru dari tante aku cerita. Pokoknya Serem katanya di banget. pinggir-pinggir tuh ngeliatin semua. Baru di Kebayang situ. lagi kayak gimana kayak mereka ngeliatin satu mobil tuh jalan. Tante aku tuh sampai yang kayak udah pegangan, terus dia udah nunduk aja, terus kayak yang mau muntah lah katanya. pegangan mual. abis itu mukanya tegang banget gitu loh. Iya, terus kan kita jadi ikutan tegang ya. Kayak Iya. emang Karena sih, kita juga tahu. emang sih kita nggak ngeliat apa-apa, tapi ngeliat nih orang Tapi udah. pasti ada apa nih gitu ya. Terus kayak aku tuh berkali-kali tahu pengalaman ngeliatin hutan gitu. Kemana aja? Pertama Ya, Anda suka baca hutan ya, saya lihat-lihat. Pertama kali aku sama keluarga besar aku waktu itu lebaran ke puncak lah. Kan macet banget ya, Wak. Iya. Jadi lewatin. Puncak emang serem gitu. Kalau mana bilang apa Enggak, ya? masalahnya kita ngelewatin apa jalur alternatif yang gak jelas gitu loh. Oh, yang kecil, Wak. Iya, yang kecil terus Oh. kayak udah nih kita udah mau mencari jalur alternatif terus ketemu desa kan, nanya lah, Pak jalan ini lewat mana ya gitu kan. Om aku bilang Pak, dia aku bilang gitu terus kayak yakin Pak mau lewat itu gitu masa. Terus kayak iya Pak yakin, terus dari gitu ditunjukin kan nanti belok sana lewat lah. Kenapa nggak cari jalan kayak apa? Emang biasanya lewat mana gitu? Kita tuh dikasih tahu sama tukang parkir di Udah 6 lewat restoran. Oke, nanti deh. Minum dulu betul. Oke, keren. Nah jadi kita tuh dikasih tahu jalur alternatif itu sama tukang parkir di restoran. Terus kayak nanya lah bapak adik gue kan kayak yakin Pak lewat situ, terus pak adik gue yang kayak iya Pak ini lewat mana, dikasih tunjuk. Terus lo tahu itu tuh kayak lewatin kampung, terus tiba-tiba kosong kayak kampung. Waduh. Terus berhenti nih kampungnya di sini. Ini jalanan kosong, sini tebing, ini jurang. Waduh. Jadi jalannya kecil banget, bener satu mobil doang guys. Terus udah kalau gitu- mau lewat juga ganti-gantian gitu ya? Iya, misalnya kalau gak ada yang lewat Wak. Oh. Terus udah gitu kalian tau nggak, sebelum pas kampungnya habis tuh ada satu toko baju. Sumpah gue merinding. Itu buat apa? Toko baju di tengah-tengah Hutan. out of nowhere gitu. Itu toko baju warna pink. Sampai sekarang itu masih jadi pembahasan di keluarga gue. Toko baju Tapi pink. ada penjaganya. Gak ada. Toko baju pink. Cuman kan kayak rumah kecil gitu loh, rumah di kampung gimana sih? Yang kalau lo buka pintu tuh kelihatan semua isi rumah lo. Oh, Itu toko baju warna pink. Terus kayak lampunya kemang-kemang tapi ada lampunya. wow. Merinding saya. Terus udah gitu udah nih Dan ngeliatin. semua orang ngeliat. Iya, sampai sekarang itu masih dibahas. Iya, toko baju pink tuh toko baju pink gitu. Terus lewatin toko baju pink, tiba-tiba lo tahu ada kabut
kabut banget, Oh bener-bener my god, nutup. kayak di film-film gitu Iya ya lagi lagi. bener-bener nutup. Jadi tuh posisinya pak de gue nyetir, ada bude gue nih di depan, mangku adek gue masih kecil. Terus tiba-tiba adek gue teriak, katanya ada kakek-kakek nyebrang pas ada Ya kabut ampun. itu. Ya ampun. Terus kayak adek gue teriak, terus udah gitu makin mencekam dong tuh suasana. Kita jalan itu maghrib wah. Waduh, ya ampun. Itu maghrib, terus kayak maghrib lagi. iya, terus udah gitu mobil depan kita tuh bawa ikan. Sementara kan katanya kalau bawa ikan maghrib tuh horor ya. Emang iya? Iya. Aku nggak tahu. Aku tuh sempat kepikiran ini, ih dia bawa ikan kan setannya nempel lagi di mobil gue gitu. Ya Aku kepikiran kayak gitu tau nggak? Terus itu mana itu jalan panjang banget, Lis. Bener-bener nggak kayak nyampe-nyampe gitu iya, bener-bener cuman kita mobil satu-satunya. Karena yang di depan tadi tuh sebenarnya ada, cuman udah hilang aja gitu, nggak tahu kemana, cepet banget ngerti. Tiba-tiba udah hilang aja gitu. Iya, terus udah ada komen lagi. Selamat berbuka puasa. Selamat Selamat puasa, berbuka Kak. puasa. Wah, thank you, Waktu Kak. berbuka, Banyak pohon banyak cemara nih, pohon Kak cemara. Henry ya. Namanya banyak pohon cemara. Kita dikasih beduk. Udah minum? Udah. Nah. Lu ada cemilan nggak? Kasihan, Neng. Gue harus ke sebelah dulu. Ya, maaf ya ibu Nggak apa-apa. ngerepotin. Nggak apa-apa. Saya Lu bingung cek mau aja. gimana. Waduh. Guys, ada gempa bumi. Ya, terus udah gitu, Seru banget cerita horor. Iya, seru banget. Oh, udah ya tadi. terus udah gitu. Terus udah gitu sampai mana? Oh ya, terus aku kan gak sensitif ya. Aku sampai bisa lihat ada yang di atas pohon kelapa tuh dada-dada. Di situ aku merinding lagi. Dan karena sepupu- kayak dia nunjukin gitu ya. Iya, dan sepupu aku tuh ngeliat juga yang sama. Terus kayak lo dengan sepupu lo kayak tiba-tiba lihat-lihat. Enggak, aku cuman kayak meluk mama kan. Terus pas nyampe kota tuh baru kayak cerita. Terus kakak sepupu aku juga bilang, terus tante aku udah nangis gitu deh, pokoknya gila banget. serem banget. Saking seremnya ya. Tapi aku kira itu ke puncak kan. Puncak Aku kira tuh kayak puncak gak terlalu horor banget gitu loh. kalau lewat yang jalur Jalur biasa. biasa. Itu tuh Soalnya aku kayak juga kalau zaman gitu. dulu banget, kayak aku masih kecil. Kelas 4 SD atau Tapi kelas 5 waktu SD itu gitu. juga aku pernah kan dari puncak. Tapi kayak emang jadi sama teman aku itu kayak pas pulangnya gitu kita nggak tahu kayak diarahin mapsnya tuh yang jalan Jalan nggak kecil. macet. Iya, jalan kecil terus kayak bener-bener di kiri kita tuh kayak sawah dan hutan dan pohon dan gelap banget parah gitu loh. Jadi kayak kita berdua kayak ya Allah ya Allah ya Allah kayak gitu. Itu kayak serem banget. Halo Kak Cahyo. Halo. Tapi kan kayak kampus aku juga kebetulan fakultas aku Oh hutan iya, ya. Jadi kamu kayak kampusnya banyak malam-malam. hutan. Dan aku waktu itu pernah sampai jam 8 kan masih di kampus. Gara-gara emang ada matkul sampai malam. Terus kayak bener-bener mencekam hutan semua. Terus kayak lampunya juga lampu kecil remang-remang. Itu Kayak aku serem. pernah dengar legenda yang bis kuning gitu deh. Yang apa? Yang bis kuning apa Aku sih? nggak tahu lagi. Yang katanya kuburan bukan bis bukan bis kuning, terus kayak tengah malam ngejemput orang di tengah kampus. Apaan sih, gue nggak tahu deh, Aku lupa. nggak tahu lagi, tapi emang banyak banget legenda horor yang ada di situ gitu loh. Iya. Sumpah tante gue yang ngerti-ngerti gituan, tante gue tuh nggak pernah spesifik ke kampus gue tour keliling gitu loh, tapi dia tuh bilang kayak kan gue dipanggilnya Mbak ya kayak Mbak nanti pokoknya jangan ke toilet yang di depan danau ya kayak gitu. Gue langsung kayak Woi, gue curiga merinding dong. banget. Kayak ada apa nih emang di toilet depan danau, terus gue nggak tahu kan soalnya danau itu depan danau kan banyak antara perpus bisa juga kayak gedung fakultas apa. Terus kayak ya udah tante gue cuma bilang gitu doang. Terus kayak sampai satu hari tante gue bilang lagi lah kayak gitu, pokoknya kalau di kampus jangan ke toilet yang di depan danau. Terus gue kayak langsung keinget gitu kan, depan danau yang di perpus bukan tan. Soalnya waktu itu emang teman-teman aku pernah foto di depan kayak mirror selfie di kamar mandinya gitu, dan menurut aku itu kayak emang serem gitu. Terus aku tunjukin lah fotonya, kata mataku iya di situ. Terus dia yang kayak takut banget, tapi terus Sisa nggak berani ke toilet yang di sana gitu. Kak Anjir, buka sahabat. Ya udah, buat kau sendiri. Tapi emang kayaknya di danaunya UI itu Gila gila. yang serem banget, soalnya kan yang kasus pembunuhan itu kan Aksena, itu Aksena Aksena itu. itu belum diangkat sama si rektor itu, dan kayak anak-anak BEM itu kayak yang demo bisa mengangkat, tapi kayak sama rektor apaan itu gitu Tapi banyak ya tragedi yang di danau UI itu. banyak banget karena emang serem gitu loh,
serem gitu dan kayak mungkin dalam ya kan danau. Sangat ini ya, apa namanya, mumpuni untuk terjadi hal tidak baik. Emang terkenal dengan hutan ya, jadi kayak Banyak hutannya. terus ada namanya jembatan, nggak tahu nggak sih jembatan? Aku nggak tahu ya, tapi beberapa orang tuh Aku bilang udah makan, aku udah makan. Kamu mau makan? Kamu makan dikit aja. kayak ada jembatan yang emang tinggi banget dekat stasiun gitu, kayak orang-orang ada yang bilang jembatan aborsi, ada yang juga Waduh, bilang jembatan kematian karena aku nggak ngerti Seramnya. kenapa. Karena mungkin tinggi dan juga atau mungkin ada yang pernah aborsi di situ, nggak ngerti. Wih, takut banget. Soalnya Apa kayak emang sih? serem banget gitu loh, Depok itu. Kamu makan dikit aja, ntar kan mau buka puasa bersama. Makan. Iya, sambil makan ya guys. Udah nggak makan? Enggak. Saya mau makan lagi. Silakan. Sorry guys, iklan dulu guys. Iklan. Oke. Terus aku juga pernah Kenapa nih? ngelewatin hutan lagi. Sumpah Kayaknya kamu banyak melewati hutan belantara ya. Aku mau ke Pangalengan yang rumah hantu itu si pengabdi setan. Oh yang itu, yang Nah, ada sumur itu. Iya, tapi waktu itu sama Eyang. Yang kamu. Berdua. Enggak dong. Ngapain Banyak gue berdua orang sama nenek gue. kayaknya. Jadi sama om tante aku sama sepupu aku yang kecil terus sama nenek aku. Terus kayak itu tuh siang gitu loh. Tapi kita ngelewatin hutan. Terus udah gitu nyasar gitu, om aku ngikutin maps kan soalnya takutnya macet apa segala macam. Terus kita ngelewatin hutan dan tapi hutannya bagus. Kayak ngeliat Pangalengan tuh kan punya kebun teh bagus banget ya. Itu bagus banget emang, cuman tante aku dikit-dikit bilang gini, ayah klakson 3 kali, klakson. Terus nenek aku baca-baca aja. Tapi itu karena masih siang gak horor sih. Cuman pas pulangnya nenek aku sama om aku sampai berantem. Kenapa? Karena nenek aku bilang jangan belok, dia takut masuk hutan lagi. Berarti emang beneran ada dong tadi siang itu. Kayak pokoknya dia berantem sama om gue kayak yang jangan belok. Aduh bacot. Terus aku sama tante aku di belakang dengan canggung diam. Tapi akhirnya belok gak? Apa enggak? Nggak tahu, lupa gue. Tapi nggak lewatin hutan Hutan lagi itu. malamnya. Karena semuanya sudah trauma. Tapi kayak vibes-nya itu serem ya. Serem. Karena hutan, Wak. Hutan gelap juga Tapi gitu itu ya. siang untungnya kan kita lewatinnya. Selamat makan kakak-kakak, selamat makan. Selamat Banyak makan Cemara dan semuanya. Kak Rafael. Apa nih? Tapi kadang ngerasa gak sih kalau kita cerita serem gitu biasanya mereka pada datang gila ya? Jangan gitu dong, tapi emang kata tante aku juga gitu sih. Iya sih. Kayak mereka tuh kepanggil. Tapi kan ini rumahnya Angie, jadi habis ini kita pulang. Iya, bisa kita pulang. Kurang asem. Asem ya. Tapi enggak lah, maksudnya ya maaf ya teman-teman yang mungkin terundang, kita nggak bermaksud. Maaf ya, kita cuma berbagi cerita. Iya. Sharing-sharing doang. Tapi biasanya kalau kalian lagi pada ngumpul sama teman-teman tuh pasti kecerita juga nggak sih kakak-kakak? kayak mentok-mentoknya gitu. Iya. Udah nggak ada topik lagi Udah, nih. tapi terus tiba-tiba adanya yang ngeletus kayak Kalau rame-rame seru. Iya. ya. Seru banget kalau rame-rame, nanti kalau kayak Nah, kalau sendiri berdua, bertiga juga. dan kalau di tempat sendiri kayak waduh. Ji, kamu nggak masuk frame Ji. Oh iya. Kamu geser lagi dari ini maaf. Nah, walaupun aku juga sama. Apakah kakak juga pernah merasakan? Tapi late night drive yang horror gitu seru nggak sih? Kamu ikut gak sih yang waktu itu? Aku nggak, Girls? nggak. Oh, Kamu late ikut night nggak sih? drive enggak? Oh enggak. Cuman Late night drive dari- apa? apa? Late night drive ya tengah malam driving tapi horror gitu. Maksudnya nggak tahu sih. Maksudnya Kayak rumah hantu gitu karena rumah Rafael hantu tuh tapi naik mungkin kayak yang naik mobil beneran serem kali ya. Yang tadi aku hutan tuh malam-malam tahu Kak serem. Tapi kamu pernah nggak wahana horor yang drive gitu? Yang kayak waktu itu di Moi, tahu kan? Tahu enggak? Aku nggak berani, takut banget. Aku sumpah. juga nggak pernah naik sih, karena kayak nggak tertarik aja. Aku masuk rumah hantu yang naik kereta zaman dulu di Dufan ya kalau nggak salah. Di ini Iya. di Jungle Stasiun Land. Bandung nggak sih? Aku Aku naik di kereta. Bandung Oh zaman iya, dulu. aku dulu naik kereta terus di Bandung. Iya tapi ada kan rumah hantu yang pakai ini mobil kereta. Kereta. Itu Aku lebih berani. aku pernah naik tapi aku tutup mata aja, nggak ngeliat juga. Aku nggak berani yang kalau udah jalan gitu karena kayak serem banget kalau naik mobil atau kereta boleh nih. Aku Gitu pernah kan. nggak sih kayaknya ke Aku- Banten jalan? Kayaknya nggak pernah deh.
jalan tuh kayak Gak pernah tertarik masuk rumah hantu, takut. Aku terakhir kali masuk rumah hantu SMP. Terus gimana masuk rumah hantu? Waktu itu di apa? Season City. Oke, Jadi terus tuh ada rumah hantunya gitu kan, rumah yang gede rumah hantunya. Terus itu rumah hantunya tuh yang jalan. Rumah hantu yang jalan. Nah, yang kayak Yang ada jalan bakal terus ada yang guide-nya. kagetin gitu Iya, kan. ada yang ngagetin gitu kan, kayak lo ke kanan misalkan duar gitu, kiri duar gitu kan. Terus tuh aku masuk sama tante aku kan waktu SMP apa SD gitu lupa. Masuk, pokoknya keluar saya suruh pingsan rasanya. Udah nangis sampai setan, kan gue kan kagetan ya, terus tiba-tiba tuh kayak wah gitu kan. Kaget dong gue kan. capek nggak sih kaget mulu? Capek banget, gue sambil bilang kayak capek mau keluar, kayak ada jalan pintas nggak gitu kan. Sampai setan itu ngomong kayak gini, setannya kayak ada yang ngeletus gitu kayak aku setan yang baik, aku rajin banget. Apa sih setan gak jelas gitu loh. Udah tuh keluar bener-bener badan lemes, langsung kayak dikasih air mineral kayak udah cukup mengaget-agetannya, udah deh, udah nggak pernah lagi masuk rumah hantu. Gak seru sih late night drive mah, serunya denger musik. Aku suka banget late night drive sambil denger musik. Kamu suka nggak? Jalan-jalan bersama teman subuh-subuh. Seru karaokean di Iya. mobil. Terus kayak nggak tahu ya kalau misalnya udah malam gitu pasti apa kayak deep talk ngobrolin. Iya, vibes-nya tuh langsung jadi kayak deng gitu loh. Kayak aku pernah deep talk di depan Monas tuh sama teman-teman aku. Demi Allah aku nggak di depan Monas sih. Aku yang di apa Cita Patung Fashion Week. Oh Sudir. Iya, yang di Sudirman. Aku juga daerah Sudirman situ. Tengah Karena malam itu ya. enak banget gak sih kalau malam pagi? Iya. Jalannya Sepi terus Iya. udaranya yang Emang enak masih muda adem semua gitu. gitu. Terus kayak nggak tahu gue ngapain di situ sama teman gue, padahal kita naik mobil ya. Terus tiba-tiba dia berhenti di situ kan, kita bareng-bareng. Terus dia beli Starling, terus kita duduk aja di situ ngedeprok di trotoar. Tapi udah nggak pernah lagi sih, aku udah jarang karena teman-temanku sudah sibuk kuliah. Apa sih? Apa? Tapi kalau aku film, aku berani nonton horor kalau ada anak kecilnya. Kenapa? Karena Maksudnya lucu anak banget kecil di filmnya. Iya, anak kecil filmnya. Kalau dia kayak Peter CS gitu kan hantunya anak kecil ya. Itu aku masih berani juga. Tapi kalau misalnya kayak udah orang dewasa semua dan hantu yang dewasa itu kayak gue takut. Nonton udah 1,2 ribu loh guys. justru aku takutnya kalau ada anak kecil. Kenapa? Soalnya anak kecil kan lucu gitu loh. Lucu, tapi kebayang aja gitu kan misalnya tidur terus tiba-tiba di sini kayak ada anak kecil gitu kan serem kan, kayak mau main. Oh enggak, gue main sendiri sono. Makasih, maaf gak ada babanya. lari. Mau itu segala bentuk usia dan rupa gitu kan. Iya Tetep lagi. aja serem gitu kan. Oh thank you deh, terima kasih. By the way, Kak Nat makan apa? Saya makan nasi goreng cakalang dan daging. Oh, ini nasi goreng cakalang. Mau coba, mana sendoknya? Kayaknya enak loh guys. Makan Aku dulu. boleh dagingnya aja. Kakak. Akan lah ambil. Oh, lu mau bukber? Ntar nggak bisa makan. Oh makan aja. Tapi nasinya kan ada keras itu loh. Tapi suka. Dagingnya enak banget. Daging Dagang. Aku nggak bisa makan. Dia nggak makan ayam kok. kayak kebayang sih buka puasa. Oh, lucu banget. Ini daging apa? Buka puasa. Buka puasa di ini makanan haram, lucu banget. Astagfirullahaladzim, dosa. Tenang, gitu. dia nggak makan pakai babi-babian. Kalau aku makan. Wah, katanya seru ya live kemarin. Lihat sini loh bu. Kamu nge-live kemarin? Katanya Enggak. kamu beatbox. Emang nih ngopen. Ada. Demi Tuhan, itu jangan lu lagi makan tahu orang beatbox doang. Beatbox. Pedas. Enggak dong. Enggak pedas. Mau apa aja? Lu sejam. Ya udah. Ya udah. Udah masuk pak. Enak lagi nasi goreng cakalang. Enak guys, aku suka banget cakalang. Tapi aku suka banget terola. Cakalang tuh artinya apa? Ikan. Oh, baru nasi goreng ikan. Ada ikan cakalang. Oh ada. Cakalang itu bukan namain ikan. Cakalang adalah sebuah ikan. Iya, cakalang ada sebuah ikan. Tapi nasi goreng ikan. Ya udah kalau gitu. Sekian pengalaman horor dari kita.
Terima kasih yang sudah Tidak menonton mau live berbicara ini. lebih banyak, takutnya nanti seperti yang kakak-kakak bilang Iya. mengundang. Iya. Kita juga takut. Thank Wah, dapet gift you, terakhir. Kak banyak pohon cemara Wow, dikasih thank you, Kak. konfeti. Terima kasih. Jangan lupa nonton dan tungguin program Bukan Horor bareng aku. Wah, thank you lagi, Kak. Thank you, Kak Thank Henry. you. Iya bener kan Kak Henry? Nggak tahu deh, iya kan. Tungguin aja, bakal ada live Bukan Horor bareng Ura dari Up Girls. Jangan lupa pantengin Instagram media, dan Instagram Our Girls, IDN. dan Instagram IDN. Untuk tahu kapan. Dan udah semangat kalau Kak Nat dan Kak Di. Ini list dong. Oke. Terus jangan lupa follow akunnya Up Girls di IDN ini supaya kalian gak ketinggalan kalau kita nge-live. Oh, iya bener banget. Selamat berbuka puasa buat Selamat yang berbuka. puasa dan semoga puasa lancar sampai ini tuh udah 2 minggu ya? Hari ke-10. Hari ke-10. 1 minggu lebih kali. ya. Thank you lagi Kak Henry. Thank you. Dan semoga lancar sampai Thank you. Tati. Biar dapat Udah gak jalan. sabar ya mau ke Bekasi. Lapar gitu kayak gece gitu. Next time diinget dan namanya haruslah Liz Please. Liza Diva. Iya. Yaudah pokoknya sampai ketemu next live dan jangan lupa follow akunnya Upgirls IDN dan juga di Instagram. Instagram. Dadah. Dan TikTok. Oke, Terima kasih sudah semuanya. menyaksikan dan terima kasih gift. Love you all. See you.